selalu berpikir ada banyak semangat yang bisa dilihat dari Charles. Lepas dari itu, kita cerita substansi. Jadi, karena sudah sarjana hukum, magister hukum, sekarang sudah sekolah doktoral, kita mau berbincang soal hukumnya lagi ya. Nah, ada hal yang menarik, salah satu konsentrasi pilihan Charles Simabura itu adalah soal legislasi. Legislasi itu kan ruang lingkupnya besar sekali ya, bisa kemana-mana. Tidak ada satupun yang tidak diatur lah, kurang lebih kan begitu, sebagai sebuah negara hukum. Nah, pilihan ini menarik. Kenapa Anda memilih studi yang di bidang hukum terkait dengan legislasi? Ada apa dengan legislasi kita? Ya, ini yang mulai agak serius ya. Dulu waktu milih hukum sendiri, itu juga pilihan pribadi saja. Jadi, orang tua ibu waktu masuk hukum. Wah, kejut dia kan. Namanya orang tidak sekolah lah, maksudnya tidak masuk pendidikan tinggi. Hukum itu katanya kakinya satu di neraka, satu di surga dengan sebelahnya itu. Terus saya bilang, orang hidup semuanya begitu, satu neraka, satu surga, nggak orang hukum aja kan gitu. Karena dia bayangkan jadi jaksa, jadi hakim, jadi apalah macam. Alhamdulillah kita kan waktu itu jadi dosen. Dan milih hukum itu memang pilihan pertama. Jadi baru saya pilihan pertama. Itu pilihan sadar saya. Kenapa? Karena memang waktu ikut bimbel, nilai IPA itu perkembangannya sedikit. Agak lambat ya. Nilai IPS itu melesat. Akhirnya saat itu agak bergengsi pilih hukum. Dan waktu itu setelah dijalani, baru terasa 6 bulan saya kuliah di Padang, saya yakin saya sudah menjatuhkan pilihan yang tepat. Tepatnya dua hal ya, jurusan yang saya pilih, tempat kuliah yang saya pilih. Ini bukan promosi ya, karena betul-betul ya UNAN itu bagi saya begitu lihat gedungnya itu ya. Nah, ini kan semua orang pasti kesan pertama itu loh, apa namanya itu kalau menggoda gitu ya. Nah, seperti markas Power Ranger itu, rektorat itu, ini kampus canggih. Karena saya belum pernah lihat universitas sebelumnya. UI udah pernah lihat waktu itu kan. Jadi kan UI sudah lupakan. Nah, tuh lihat tuh waktu saya bimbel tuh kan pernah ke sana, menyilau lah di mana kampusnya. Saya harus lulus di sini, saya bilang. Saya tekadkan betul. Nah, itu dua hal tuh, ya, pilihannya sama tempatnya ya. Kenapa? Padang itu kita kan merasakan juga ya. Sangat kondusif lah bagi saya mirip-mirip Jogja lah ya. Dia tidak kota industri, bukan kota industri, kemudian pariwisatanya lengkap gitu ya. Jadi ada gunung, ada laut, ada hutan gitu. Jadi pokoknya kalau kita mau jalan-jalan mau apapun, belakang kampus itu aja sudah enak kita camping. Nggak jauh-jauh. Jogja kan begitu juga kan, ada Gunung Merapi, ada ini. Jadi lengkap, ada laut segala macam. Pokoknya rata-rata mahasiswa Padang tuh pasti pernah naik Gunung Merapi, pasti pernah jalan-jalan ke pulau mana gitu. Pasti camping pernah di hutan mana gitu ya. Pokoknya ada tempat semuanya. Itulah. Jadi betul-betul betah gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya alhamdulillah waktu itu kan melanjutkan studi, lulus jadi dosen. Ini yang tidak diceritakan oleh Pak Ferry Amsari ini. Waktu tulis dosen. Kekalahan keilmuan Ferry Amsari. Yeah. Dan jadi saya Ferry Amsari itu dan Iwan ceritakan Yeni dan Iwan itu siapa? Gimana ceritanya? Jadi saya Amsari itu tempat satu kamar. Kita waktu di akhir-akhir tahun 4 ya, mulai satu kos, satu kamar itu. Ya, saya selalu bilang sebelum saya tidur sama istri saya tidur sama dia kan gitu. Jadi betul-betul itu. Jadi anduk itu saya ceritakan satu aja ya. Anduk itu anduk Ferry ini, bukan anduk saya. Saya nempel aja sama dia. Nah, anduk itu ada hitam warna putih ya. Nah, yang hitam itu dia saya lupa, pokoknya sebelah hitam dia pakai, sebelah putih saya pakai. Itu kalau kita anduk itu kan, saya tandai betul itu kalau dia lipat anduk kelihatan. Kalau bagian hitamnya keluar, kalau saya mau mandi, saya pakai yang putihnya. Nah, gitu. Tapi anduk itu lama-lama jadi abu-abu, ini masalahnya. Begitu saya cuci, dipijak-pijak pakai kaki, coklat warnanya. Waduh, luar biasa itu ya. itu kisah kita itu ya. Begitulah saya sama dia. Jadi berantamnya segala macam pokoknya jangan ceritakan
toilet kos-kosan kita dan tidak selera orang. Itu, aduh ya Allah. Pokoknya alami sekali gitu, natural, banyak lumut gitu ya. Back to nature betul kita. Kalau ada acara-acara nasional geografik ya, yang apa namanya itu, yang kembali ke apa itu ya, kita itu lumut, ada lumut. Saya ada nonton stand up komedi seorang komika, dia lulusan pesantren. Dia cerita toilet di pesantren dia. Dulu ada katanya yang beken di pesantren itu hantu extra jos. Kenapa disebut hantu extra jos? Karena orang itu ketika ke toilet membayangkan di lubang toilet itu muncul tangan. Dan itu kalau kita mendengar kisah itu, kita kebayang di toilet kita kan. Karena begitu dilihat di lubang toilet itu mengerikan. Terus ini jadi cerita tidak serius lagi nih. Kenapa memilih apa? Anda mau cerita apa tadi soal saya dan Yeni dan Ikhwan? Kekalahan kita dari Anda itu harus ceritakan bagaimana keberhasilan anak katakanlah anak pasar yang berjuang untuk sekolah mengalahkan bukan anak kota juga, saya anak kampung juga ya. Anak-anak serius sekolah dalam pemilihan dosen di Fakultas Hukum. Ini ceritanya. Jadi begitu tamat 2004 kita sama-sama tamat. Nah, ada istri saya yang sekarang dulu memang punya istri. Istri yang saya dulu pacar waktu kuliah kan pacar. Oke. Kita kebetulan cum laude tamat bulan April ya. Kita itu April Oktober ya. Istri Anda cum laude 3,5 tahun dia tamat. Tamatan terbaik? Ya, belum terbaik, gak ada di atas dia. Ya. Tapi lumayan tinggi IP-nya. Cum laude lah dia. Nah, dia masuk di LBH. Saya waktu itu masih kuliah, sama tamat Oktober. Kita tamat Oktober kan? Ya. Nah, saya ingat betul tuh Pak SBY baru terpilih jadi presiden bulan Oktober. Nah, ini makasih Pak SBY. Programnya itu mengurangi pengangguran. Betul. Mengurangi pengangguran kalau nggak salah, sehingga buka lowongan penerimaan pegawai banyak sekali waktu itu ya. Banyak sekali. Termasuklah di Fakultas Hukum Unpad itu, bayangkan ya, satu angkatan saya itu 8 orang jadi dosen Fakultas Hukum. Yang kemudian setelah itu cuma 2, 3, 1, bahkan tidak ada penerimaan. Jadi satu angkatan saya itu, kita itu waktu ikut itu kan penerimaan untuk 8 orang ya, bro. Dan itu masih pakai ijazah S1. Nah, penerimaan serentak waktu itu, serentak ya. Jadi hanya sekali sekali ujian tertulis tanpa wawancara. Nah, saya tidak tahu kalau ada wawancara mungkin saya tidak lulus. Tanpa ada wawancara, jadi serentak waktu itu. Nah, kita belajarkan bertiga gitu. Ya, belajarlah bertiga. Bro Eva ini sama istri saya yang sekarang, kami belajar bertiga. Ya, mereka berdua belajar. Saya waktu itu main game aja kan. Main game, tiduran. Mereka berdua serius belajar kan. Ini mau tes dosen. Terus ditanya, kamu tidak belajar katanya kan. Terus saya bilang, belajar apa lagi bro? Kita udah 4 tahun belajar. Sekarang tenangkan pikiran. Dia bilang, bro Eva bilang, nanti kamu tidak lulus, tidak sedih kamu katanya kan. Ya kamu tidak lulus mau gimana lagi kan. Kami tertawa berdua itu menghina Charles yang santai tidur ya karena sudah belajar ya. Lalu kami belajar. Nggak belajar les, nanti kalau kami lulus berdua kamu sedih loh. Iya, belajar apa lagi, udah 4 tahun kita belajar kan, saya ingat betul kata-kata itu. Dan celakanya apa? Saya yang lulus, nah Bro FA sama istri saya itu nggak lulus. Itu betul-betul mereka itu apa ya, dendam sekali sama saya, betul itu. Sampai apa itu ya, istri saya itu waktu itu belum jadi istri ya, nggak diteleponnya saya. Jadi saya waktu itu, karena kan saya waktu itu tamat kuliah kan sempat magang di ICW kan gitu. Ya, jadi begitu tamat, saya magang di ICW, waktu itu koordinator masih Pak Teten Mastuki, Menko UKM sekarang ya. Menko itu Menteri Koperasi bro. Nah, Menko UKM, Menteri Koperasi dan UKM ya Pak Teten waktu itu masih koordinator ICW.
saya magang di sana. Nah, begitu ada tes dosen saya pulang lagi dan akhirnya ikut lulus gitu. Nah, waktu setelah tes kan saya kembali ke Jakarta, nggak ada di teleponnya saya dikasih selamat atau apa gitu. Ya itulah kira-kira apa saja. Gurunya ya. Nah, akhirnya kenapa milih HTN? Nah, ini penting saya perlu ceritakan ya, Bro. Ya. Jujur ada tokoh-tokoh juga yang menginspirasi kita ya. Ada Pak Ilham Taufik, ada Prof. Saldi, ada Prof. Yuliandri, dan dosen-dosen HTN-nya. Banyak sekali. Waktu itu senior-senior ada Pak Tamran, Pak Tarmizi, Pak Safrisam. Yang kemudian, ya, Pak Dede ya. Satu hal yang kemudian yang mereka ajarkan ke kita itu bukan hanya tentang ilmu hukum ya, tapi sikap sebagai seorang sarjana hukum gitu ya. Dan saya ingat betul almarhum Pak Safrisam sampai baju kemeja ini pun di marah-marahnya gitu kan. Sarjana hukum itu begini katanya, bukan kayak ini bajunya, kayak Pak ini Bro Eva ini pakai kaos di dalam tuh pasti kena marah. Itu tuh. Jadi sikap seorang sarjana hukum itu ya. Itu ketemu tuh sama beliau-beliau itu, dan memang HTN waktu itu ya kebetulan kita juga background-nya aktif juga di kampus kan, suka kritik-kritik, suka demo. Isu HTN itu memang lebih hangat-hangatnya juga begitu loh. Jadi makanya kemudian ya secara langsung maupun tidak langsung bergaul lah sama beliau-beliau itu, termasuk Prof. Saldi ya, Prof. Saldi Hakim MK sekarang. Itulah para mentor-mentor guru-guru kita. Terima kasih atas ilmu dan apa juga ya, mungkin didikan beliau-beliau lah. Udah menjadi orang tua kita selama di kampus juga kan. Nah itu ada kisah sendiri itu. Kalau dengan Prof. Saldi nanti ada kisah sendiri. Nanti itu terutama masalah makannya. Aduh. Itu nanti lah ceritakan. Nah akhirnya itu ya, makanya ngambil HTN. Begitu di HTN ya, lihat kan ya, mendalami legislasi ini lebih ke agak ke perundang-undangan juga. Jadi sebenarnya kenapa saya ngambil itu? Karena kan kita kan harus juga melihat ya, keberlanjutan generasi juga. Di UNAN itu kan ada Prof. Yuliandri di perundang-undangan kan gitu. Ada Prof. Saldi juga dan segala macam. Akhirnya saya ngambil ke situ. Nah, sekarang lagi ngambil studi S3 itu legislasi, tapi lebih ke legislasi di lingkungan pemerintahan ya, di eksekutifnya. Jadi kalau Prof. Saldi itu legislasi di secara umum antara fungsi legislasinya lembaga Presiden dan DPR, saya ngambilnya presidennya saja. Nah, Prof. An itu lebih ke perundang-undangannya. Jadi ya sebenarnya saling aja ya. Pokoknya ngambil yang kemudian yang sudah diambil oleh beliau-beliau, melanjutkan juga ya apa pembahasan itu. Kalau pemilu kan udah ada Khairul Fahmi, kalau Bro Eva ini kan lebih ke konstitusinya kan gitu. Nah, jadi berbagi ini aja sih, supaya ini aja. Nah. Tenggelam dalam ingatan, waktu kita masih bersama.